Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro'atun Najiyah, mahasiswa semester 5 dengan NIM 1093.004.18.1.1.444, Prodi Matematika di Universitas Bilfat. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA, yaitu sebagai salah satu topik untuk UAS di Computer Science yang diampu oleh Bapak Aris Alvan, SSI MSI. Nah, langsung saja. Uji ANOVA atau ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok, yaitu biasanya digunakan untuk menguji rata-rata dari sebuah data. Pengujian rata-rata pada lebih dari dua kelompok sampel digunakan one-way ANOVA, sedangkan pada uji homogenitas varian one-way ANOVA biasanya yang digunakan adalah uji Bartlett. Kemudian asumsi uji ANOVA. Yang pertama, populasi yang akan diuji memiliki distribusi normal. Yang kedua, varians dari populasi tersebut sama. Yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu sama lain. Kemudian prinsip ANOVA. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variansi, yaitu variansi di dalam kelompok within dan variansi antar kelompok between. Nanti setelah uji ANOVA-nya dianalisis, nanti akan muncul data within dan between pada hasilnya. Bila variasi within dan between sama, nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Kemudian, jika pada uji ANOVA hasilnya menolak H0, nilai p-value lebih kecil 0,05, maka kita lanjutkan ke uji perbandingan berganda. Ada beberapa uji berganda, salah satunya adalah uji Banferoni. Setelah kita paham sedikit tentang one-way ANOVA, mari kita lanjutkan dengan mempelajari bagaimana melakukan uji one-way ANOVA dengan SPSS. Berikut adalah cara-caranya. Nah, yang pertama, di sini saya akan melakukan uji ANOVA dengan sampel jumlah penduduk di Kecamatan Paciran. Ini adalah tabelnya. Yang pertama itu tabel kolom angka, kemudian desanya. Dalam Kecamatan Paciran itu ada 17 desa. Nah, desanya itu variabelnya X, kemudian jumlah penduduknya menggunakan variabel Y. Kemudian langsung saja. Saya zoom ya. Nah, ketika kalian membuka SPSS, tampilan pertama adalah seperti gambar ini. Akan muncul kolom angka dan kolom variabel-variabel. Kemudian kalian isi. Nah, untuk yang variabel 1 itu 1, 2, 3 itu sebagai desanya. Memang yang pertama kalian harus isi angka dulu, kemudian variabel 2 itu jumlah penduduk dari desa tersebut. Nah, desa 1 penduduknya 16.745, desa 2 desa 1 16.745, desa 2 8.802. Kalian isi sesuai dengan tabel, ada 17 desa, berarti nanti ada 1 sampai 17 ya. Kemudian, nah, ini ada tampilan untuk data view. Kalian lihat pada kolom bawah pojok itu data view, kemudian kalian klik variabel view. Nah, ini untuk mengisi tadi 1 sampai 17 itu kan angka, bukan nama desa ya. Untuk mengubahnya kalian ketik value, kemudian ada titik 3,
kalian klik, kemudian kalian tulis 1 sesuai tabel tadi ya, kemudian blimbing, kemudian kalian ketik add. Nah, seperti ini. Kalian ketik add, kemudian setelah itu kalian ketik lagi 2, desanya apa tadi kalian sesuaikan dengan tabel, kalian ketik add terus sampai ke desa ke-17. Setelah itu kalian ketik OK. Setelah kalian ketik OK, kemudian namanya ini tadi kan variabel ya, kalian ganti X sama Y, kemudian labelnya kalian ganti desa dan jumlah. Setelah itu kalian kembali lagi pada pojok bawah data view. Nanti kalian akan muncul nama-nama desanya seperti ini. X Desa Blimbing, kemudian jumlah penduduknya ada 16.745, Kandang Semangkon ada 8.802, Paciran ada 14.610, Sumur Gayam ada 3.273, Sendang Agung ada 6.596, Sendang Duur ada 1.913, Tunggul ada 4.640, kemudian Kranji ada 6.528, Derajat 1.915, Banjarwati 5.991, Kementerian 5.170, Sidok Kelar 1.865, Teloko Sadang 1.736, Pahlo 1.646, Weru 4.921, Sidok Kumpul ada 2.487, Warulor 1.766. Nah, setelah kalian cocokkan dengan data tadi apakah sudah sama atau sudah sama sesuai. Setelah itu, untuk menganalisis uji ANOVA-nya, kalian ketik analisis, kemudian compartments, kalian ketik yang paling bawah one way ANOVA, kemudian kalian masukkan dependent list itu jumlah, kemudian faktornya itu desa. Setelah itu kalian ketik post hoc, kalian pilih Bonferroni, kemudian kalian ketik lagi option, kalian klik descriptive, kemudian ketik exclude case analysis by analysis, kalian ketik continue. Setelah itu akan langsung muncul hasilnya. Nah, ini adalah salah satu tampilan hasilnya tadi ya. Di Blimbing ada 16.745, kemudian Kandang Semangkon minnya itu seperti itu ya, kemudian ada minimum dan maksimumnya. Nah, ini ada hasil dari ANOVA, nilai between dan withinnya yang kayak tadi seperti itu. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Sekian dari saya, apabila ada yang kurang kami mohon maaf. Mungkin di sini saya perlu sanggahan ya, atau ada yang ditanyakan mungkin saya sedikit bisa menjawabnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.